Nah, halo teman-teman. Kali ini saya ingin coba bikin sebuah gagasan penelitian yang mana ini semoga nih semoga ya bisa menjadi referensi bagi teman-teman dalam menyusun skema penelitian teman-teman. Nah, judul penelitian yang ingin coba saya bikin adalah pengaruh brand image iklan di media sosial dan pengetahuan mengenai bank syariah terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau misalnya bicara ini, tentu brand image itu kan adalah persepsi konsumen. Bagaimana orang itu memutuskan untuk beli, itu pasti ada faktor dari mereka itu melihat dalam perspektif persepsinya mereka terhadap brand itu apa gitu. Kalau misalnya memang mereka seleranya sama, ada ketertarikannya, terus juga ada satu prinsip yang sama, maka mereka akan mempengaruhi untuk membeli suatu produk tersebut. Kemudian iklan di media sosial nih, apakah menarik ataukah memang istilahnya cukup gitu membawa untuk bisa kita menabung, atau ternyata malah iklan media sosialnya nggak pernah dilihat. Nah, itu kita coba cek. Kemudian ya pengetahuan di Bank Syariah Indonesia itu sendiri mengenai Bank Syariah di Indonesia itu bagaimana pengetahuannya di masyarakat Indonesia, kan memang dominasi adalah mayoritas Muslim. Nah, namun secara kultur, secara prinsip, bahkan secara kepengetahuan itu kan kita moderat gitu ya. Kita masih tidak terlalu istilahnya tidak terlalu mengarah ke arah keilmuan yang benar-benar timur banget gitu. Nah, maka dari itu kita coba ukur apakah ini menjadi variabel yang mempengaruhinya atau tidak. Nah, latar belakangnya kenapa sih bikin penelitian ini? Karena bank syariah itu kan lembaga keuangan yang memang banknya ya, khususnya bank itu kan lembaga keuangan yang kayaknya wajib deh dimiliki oleh setiap masyarakat gitu, karena memang untuk transaksi-transaksi bisnis ataupun hanya sekedar untuk saving atau dan lain-lainnya gitu. Nah, tapi hal yang paradoksnya yang tadi saya bilang bahwasanya kita itu adalah mayoritas Muslim di sini, tapi secara pangsa pasar itu kita malah minoritas gitu, karena di sini tuh pangsa pasar bank syariah di Indonesia itu hanya mencapai 6,2 berbanding kebalik dengan pangsa pasar bank konvensional yang mencapai 93,8%. Nah, ini kan tentu menjadi suatu hal tanda tanya yang bisa kita teliti gitu. Apakah faktor brand image masih belum bagus, ataukah karena faktor media sosialnya kurang misalnya, atau memang secara knowledge belum masuk nih, belum kena ke masyarakat. Nah, ini bisa kita teliti lah gitu. Maka salah satu latar belakang penelitian saya ya gini ya. Nah, kita identifikasi nih masalahnya. Kan masalahnya tadi ya kan, perkembangan syariah belum yang pesat belum diimbangi dengan peningkatan jumlah nasabah gitu. Mungkin entah kenapa gitu kan belum memutuskan masyarakat Indonesia untuk menabung di bank syariah itu. Nah, itu ya kita coba cek ya. Karena masih belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang bank syariah mungkin gitu kan. Makanya kita identifikasi kan. Terus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan peluang bagi bank syariah untuk meningkatkan brand image-nya, tapi kayaknya belum masuk ke pas istilahnya belum ngena nih, belum ngena. Maka dari ini penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand image iklan di media sosial dan pengetahuan mengenai bank syariah terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia. Nah, pembatasan masalahnya ya variabel bebasnya itu pengaruh brand image dan iklan media sosial. Kemudian di variabel moderatornya yang mempengaruhi istilahnya yang mendukung, mensupport itu apakah dari pengetahuan tentang bank syariahnya juga. Kemudian variabel terikatnya yaitu adalah keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia. Nah, rumusannya itu ya apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia? Apakah iklan di media sosial berpengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia? Apakah pengetahuan mengenai Bank Syariah berpengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia? Tujuan penelitiannya ya tentu mengetahui apakah brand image berpengaruh, kemudian iklan media sosial berpengaruh terhadap keputusan menabung, apakah pengetahuan mengenai bank syariah juga berpengaruh terhadap keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia. Nah, kegunaan penelitiannya nih, kalau misalnya bagi bank syariah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi, karena kan misalnya diukur lihat, wah brand image masih kurang nih, maka strategi brand image-nya diperkuat. Kalau misalnya iklan media sosial udah kena, maka ditingkatkan.
Kalau belum kena dievaluasi, itu kan bisa gitu untuk meningkatkan jumlah nasabah. Kemudian bagi akademisi seperti kita yang sedang studi ini, ya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya gitu kan. Kemudian bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam menabung di bank syariah gitu. Jadi kita sebagai masyarakat ternyata misalnya kita berikan sosialisasi setelah penelitian, oh iya berarti knowledge-nya kurang. Misalnya ternyata kita saat dapat informasi mengenai bank syariah di media sosial, akhirnya kita mendapatkan suatu keputusan untuk menabung di bank syariah Indonesia. Nah itu kan bisa juga gitu. Deskripsi teorinya tadi udah saya bahas ya, bahwasanya memang berani baca positif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen gitu kan. Iklan media sosial adalah pesan promosi yang disampaikan melalui media sosial. Ini teori-teori ya, deskripsi teori teman-teman bisa baca lah banyak di Google. Kemudian kerangka berpikirnya nih, pengaruh brand image itu ya kurang lebih memang persepsi ini dibentuk sebagai faktor termasuk pengalaman masuk, pengalaman orang lain gitu. Jadi kerangka berpikirnya itu kita ambil dari teorinya gitu, kita perkuat dan kita kerucutkan untuk bagaimana fokus kita dalam penelitiannya menjadi suatu kerangka-kerangka berpikir kita untuk menyusun suatu penelitian. Kemudian hipotesis penelitiannya itu adalah brand image itu ya berpengaruh positif terhadap masyarakat untuk menggunakan produk atau jasa bank syariah Indonesia. Iklan di media sosial berpengaruh, tentu target kita adalah sini apakah berpengaruh positif atau berpengaruh positif atau tidak gitu kan lawannya gitu. Nah makanya kita cek nih hipotesis penelitiannya adalah seperti ini gitu. Nah rencana jadwal penelitian saya itu adalah di bulan September hingga Oktober gitu, karena kan ini kita coba ukur nih. Terus juga tempat penelitian mahasiswa UMK nih. Kenapa mahasiswa UMK? Karena mengingat UMK ini kan merupakan kampus Islam terbesar di Jakarta. Ini kan udah ada indikator paradoksnya tadi kan, bahwasanya umat kita itu mayoritas Muslim, tapi secara pangsa pasar itu malah rendah gitu, yang berkaitan dengan ekonomi yang berbasis Islam gitu kan. Nah, maka itu kita cek di kampus terbesar di Jakarta nih gitu kan. Maka kita akan uji mengenai bagaimana mahasiswa sana apakah mendapatkan pengaruh brand image iklan dan media sosial sehingga memutuskan menabung di Bank Syariah Indonesia. Ya, sampelnya 250 mahasiswa gitu. Metodologi penelitiannya itu ya pendekatan kuantitatif karena dengan metode survei. Populasi penelitian adalah mahasiswa UMK, sampel penelitiannya dengan menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner dan disebarkan secara online. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Kalau orang-orang udah sering meneliti ya ini hal yang paling familiar, termasuk di kampus saya. Nah, populasinya itu kan merupakan seluruh objek yang diteliti. Nah, populasinya itu ya mahasiswa UMK. Kita coba nih mahasiswa UMK. Kita ukur nih, pengaruh nggak brand image-nya, pengaruh nggak ininya ya, apa tadi, media sosialnya, apakah secara pengetahuan berpengaruh juga terhadap keputusan menabung. Maka sampelnya ya kita random aja 250. Misalnya ada berapa fakultas ya kita acaknya mungkin merata gitu kan. Yaitu teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak gitu. Jadi tanpa memperhatikan karakteristik anggota. Yang penting kalau mahasiswa MK kita dia mau siap itulah sampelnya gitu. Kemudian hipotesis statistiknya nih dapat diuji menggunakan statistik uji. Statistik uji adalah suatu nilai yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis 0 dapat diterima atau ditolak. Berikut contohnya nih, teman-teman bisa baca. Tidak ada hubungan antara brand image dan masyarakat untuk menggunakan produk. Atau kalau misalnya kita cek, tidak ada tuh hubungannya. Nah, kalau H1-nya ya ada hubungannya gitu. Jadi iya atau tidaknya itu kita cek. Untuk menguji hipotesis ini dapat digunakan statistik uji korelasi Pearson ya. Jika nilai p-value dari statistik uji korelasi Pearson lebih kecil dari alfa, maka hipotesis 0 dapat ditolak. Artinya terdapat hubungan antara brand image dan minat masyarakat untuk menggunakan produk atau jasa Bank Syariah Indonesia. Ini menggunakan SPSS. Jadi nanti setelah kita cek perhitungan angka-angkanya, kita uji menggunakan uji korelasi Pearson apakah memang sesuai dengan standar minimum yang disebutkan ini. Maka kalau misalnya iya, ya berarti kalau misalnya lebih kecil ya dari alfa ya terdapat hubungan gitu antara brand image
dan minat masyarakat untuk menggunakan produk atau jasa bank syariah di Indonesia, kayak gitu. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner ya, Google Form online. Adalah teknik yang paling simpel yang bisa kita lakukan dan paling murah lah istilahnya gitu. Nah, kuesioner digunakan dalam penelitian ini harus mencakup pertanyaan tentang brand image brand image Bank Syariah Indonesia, iklan di media sosial Bank Syariah di Indonesia, pengetahuan mengenai Bank Syariah Indonesia, minat masyarakat untuk menggunakan produk atau jasa Bank Syariah Indonesia. Jadi setiap variabelnya itu harus ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, instrumen penelitiannya ya menggunakan kuesioner tadi. Jadi kurang lebih kita lihat nih, kuesioner itu harus diuji dulu validitas dan realitasnya ya. Validitas itu adalah kemampuan instrumen untuk mengukur apa yang harus diukur. Jadi kita cek tuh pertanyaannya yang bisa sebagai suatu ukuran, bukan hanya asal nanya gitu. Kemudian realitasnya adalah kemampuan instrumen untuk menghasilkan hasil yang konsisten. Jadi kita harus cek and recheck kuesioner itu harus bisa mengukur kedua hal itu. Berikut contohnya nih ya, bagaimana pendapat Anda tentang citra Bank Syariah Indonesia? Citra itu menandakan suatu brand image. Jadi kalau misalnya citranya baik, maka brand image-nya baik. Itu ya, citra itu kan pengaruh terhadap pandangan, persepsi. Contohnya seperti itu. Seberapa percaya Anda terhadap Bank Syariah? Persepsi. Itu ya. Ini tentang brand image contohnya. Nah, persyaratan statistik dan pengujian hipotesis. Persyaratan statistiknya itu sebelum melakukan pengujian hipotesis, data akan diuji harus memenuhi beberapa persyaratan statistik nih. Normalitas, data harus berdistribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang memiliki bentuk lonceng merata. Homogenitas varian. Jadi varian dari datanya itu harus di kelompok yang sama tuh, UMK misalnya linear, hubungan antara variabel harus linear, tidak bertabrakan, dan memang itu ada satu hubungan dengan keterkaitan dengan variabel-variabel yang kita uji gitu. Independensi ya, harus independen. Dan pengujian hipotesis adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis 0 dapat diterima atau ditolak. Hipotesis 0 adalah pernyataan bahwa tidak ada hubungan dari antar variabel. Jadi pengujiannya itu dapat dilakukan dengan uji T, uji korelasi, uji regresi. Tadi kita pakai uji Pearson gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu ya. Nomor 1 tidak ada hubungan antara brand image dan minat masyarakat untuk menggunakan produk atau jasa Bank Syariah Indonesia. H0 itu gitu, H1 itu ada hubungannya. Nah, ntar diuji menggunakan korelasi Pearson. Tadi kan kita bilang ya, jika nilai p-value dari uji korelasi Pearson lebih kecil dari alfa, maka hipotesis itu dapat ditolak. Artinya terdapat hubungan antara variabel yang diteliti. Seperti itu nih, teman-teman contohnya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga teman-teman yang sedang melakukan penelitian atau yang sedang akan melakukan penelitian bisa mendapatkan referensi dari sini, dan tentu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya menjadi suatu hal yang bisa buat referensi teman-teman untuk bisa meraih kesuksesan dalam melakukan penelitian. Dari saya Ihsan Helmi Jauhari, pamit undur diri, semoga sukses dan salam cendekiawan.